Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amrina Rasyada dengan NIM 250605110139. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data array dalam Java menggunakan konsep OOP. Nah, program ini bertujuan untuk menghitung rata-rata, nilai rata-rata, mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, dan mengetahui posisi suatu angka dalam array. Oke, kita mulai ya guys. Kita mulai dari package modul 3. Kemudian di bawahnya kita tulis public class Nah, ini tuh tujuannya kelas yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data. Kemudian di baris selanjutnya kita tulis min 5 min 6 min 3 min 4. Nah, di sini saya membuat array bertipe integer. Nah, ini adalah array yang berisi beberapa nilai. Ini adalah array yang berisi beberapa nilai yang nantinya akan kita proses. Nah, ini adalah metode getter bernama getAngka yang berfungsi untuk mengambil data array. Kemudian di baris selanjutnya kita tulis return angka. Ini tuh gunanya untuk mengembalikan isi data array angka tadi, guys. Kemudian kita tutup.
kemudian kita bikin public double salah tulisan, double rata. Nah, ini gunanya untuk menghitung rata-rata dari semua angka array. Angka dalam array itu tadi. Terus kemudian di baris selanjutnya integer jumlah sama dengan 0. Nah, ini adalah variabel jumlah yang digunakan untuk menyimpan total penjumlahan semua angka. Kemudian di baris selanjutnya kita bikin for Nah, program ini kemudian melakukan perulangan menggunakan for untuk membaca setiap elemen di dalam array. Kemudian kita ini di sini. Terus di baris selanjutnya kita tulis jumlah plus sama dengan angka ya. Nah, ini tuh adalah setiap nilai dalam array akan ditambahkan ke variabel jumlah. Gunanya baris itu ya guys. Kemudian nah hapus ini, kita tutup. Ini kita menutup proses perulangan. Kemudian kita tulis return dalam kurung double jumlah Nah, setelah semua angka itu tadi dijumlahkan, hasilnya dibagi dengan jumlah data dalam array untuk mendapatkan nilai rata-rata guys. Kemudian kita tutup lagi. Nah, sekarang kita kita buat public integer maksimum. Nah, metode ini berfungsi untuk mencari nilai maksimum, nilai yang paling besar dalam array. Terus integer
baris ini berguna untuk mencari nilai awal yang kita anggap besar. Jadi kayak menjadi nilai maksimum sementara gitu guys. Terus lanjut for integer i sama dengan 1 i kurang dari Nah, baris ini bertujuan untuk mengecek semua elemen array mulai dari indeks berikutnya. Kemudian kita buat if integer i sama dengan 1. Salah guys. If angka i Nah, baris ini tuh gunanya untuk menukar jika ada angka yang lebih besar. Jadi sifatnya sementara ya guys. Jadi ketika ada angka yang lebih besar, dia akan memproses. Begitupun seterusnya sampai ketemu angka yang paling besar beneran. Terus di baris selanjutnya kita tulis max sama dengan angka i. Nah, gunanya baris ini itu untuk memperbarui nilai maksimal angka yang ditemukan. Jadi kayak angka ini lebih besar, maka baris ini tadi yang memperbarui. Nah, terus ini kita tutup. Jadi ini kita menutup kondisi if. Terus yang kedua kita menutup perulangan. Jadi ini yang di atas ini menutup kondisi if, dan yang kedua ini menutup perulangan. Kemudian kita buat return map. Nah, ini ada baris ini itu menjelaskan metode terakhir mengembalikan nilai terbesar yang ditemukan. Lalu kita tutup. Jadi ini menutup metode maksimum. Kemudian kita buat public integer minimum Nah, kalau tadi udah mencari nilai maksimum, sekarang kita membuat public integer minimum. Metode ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dalam array. Kemudian di baris kedua kita tulis integer minimum.
ini adalah baris yang menjelaskan yang akan mencari nilai pertama sebagai nilai minimum sementara. Jadi programnya sama seperti yang maksimum, cuma ini yang untuk minimumnya, untuk mencari nilai minimumnya gitu guys. Integer i sama dengan 1, terus i kurang dari angka dot. Kita samakan. Nah, kemudian ini kita tutup 2, menutup kondisinya sama menutup perulangan. Kemudian kita return min. Metode ini mengembalikan nilai terkecil dari array. Kemudian kita tutup. Ini menutup metode minimum. Kemudian kita menulis public void cari indeks dalam kurung integer nilai. Nah, baris ini itu adalah metode yang digunakan untuk mencari posisi suatu angka dalam array. Kemudian ke bawahnya kita tulis boolean Nah, variabel ini digunakan untuk mengecek apakah angka tersebut ditemukan atau tidak. Kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya. Nah, baris ini untuk program melakukan perulangan untuk mengecek semua elemen array. Kemudian kita buka, kita buat if angka
program ini akan menampilkan posisi indeks dari angka tersebut. Kemudian di bawahnya kita tulis ditemukan sama dengan true. Baris ini menjelaskan bahwa menandakan bahwa angka sudah ditemukan. Kemudian kita tutup. Kemudian ini kita tutup 2 kali ya guys. Ya kehapus. Nah, kita tutup 2 kali, ini menutup kondisi, yang ini menutup perulangan. Kemudian di sini kita tulis if Nah, baris ini tuh digunakan ketika setelah dicek ternyata angka itu tidak ditemukan, gitu guys. Terus kita buat system out print, salah. Nah, program ini, sistem out print ini akan menampilkan tulisan angka tidak ditemukan dalam array. Kemudian kita tutup 2 seperti ini. Nah, kemudian kita buat public class ini ya guys, langsung aja. Ini adalah metode dimana awal program dijalankan di sini guys. Kemudian kita buat array bilangan data sama dengan new. Kemudian array bilangan Nah, di sini saya membuat objek dari kelas array bilangan dengan nama data. Terus kita buat system out println-nya. Nah, barisan ini tuh untuk memanggil metode rata-rata, menyampaikan nilai rata-rata dari array. Kemudian
kedua kita buat sistem ini untuk menampilkan nilai terbesar dalam array. Kemudian kita buat lagi sistem Nah, ini untuk menampilkan nilai terkecil dalam array. Kemudian data cari indeks. Nah, ini kita memanggil metode cari indeks untuk mencari posisi angka -3 di dalam array. Kemudian kita tutup 2 seperti ini. Nah, sekarang kita coba run ya guys. Oh iya, di sini ada Oke guys, jadi tadi kesalahan aku itu yang baris kedua itu kan aku tulisnya public class, ternyata cuma disuruh nulis class. Jadi sekarang udah nggak ada merahnya ya guys. Jadi kita coba run. Nah, jadi ini ya guys, jawabannya rata-ratanya ada di min 4,2, terus nilai maksimumnya ada di -3, nilai minimumnya ada di -6, terus angka -3 ada pada indeks ke-1 dan ada pada indeks ke-3. Jadi kesimpulannya dari program ini kita bisa melihat bagaimana metode dalam sebuah kelas seperti menghitung rata-rata, mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, serta menemukan posisi suatu nilai itu dengan konsep ini. Program jadi lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali. Oke guys, terima kasih. Ini adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.